Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film bergenre laga, action, tinju-tinjuan, sikut-sikutan, karo piting-pitingan berjudul Street yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kisah seorang petarung jalanan yang berjuang untuk mewujudkan impiannya, yaitu menjadi petarung profesional. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan mempertontonkan pertarungan MMA profesional antara sang juara bertahan yaitu Dorian Manta melawan Greg, sang penantang. Di mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Dorian Manta, sang juara bertahan. Scene kemudian berpindah ke sebuah minimarket dan kita diperlihatkan seorang pemuda sangar bernama Remo yang sedang membeli teh bandulan. Sebelum Remo keluar, sang penjaga toko menunjukkan sebuah brosur dan menyatakan bahwa ada seorang yang sedang mencari petarung MMA. Namun sepertinya Remo tidak tertarik dan dia pun memilih untuk pulang. Setibanya rumah di Remo, dia menemui ibunya yang terbaring di kamarnya. Di sini Remo tinggal bersama ibu dan adik perempuannya yang masih kecil. Di mana sang ibu dulunya adalah seorang pecandu narkoboy. Oleh karena itu, Remo selalu mengontrol dan membuang obat terlarang milik ibunya. Di keesokan harinya, di sebuah sanggar gym, kita diperlihatkan dengan seorang pelatih MMA bernama Ozzy, di mana dia sedang melihat berita di koran tentang kekalahan anak didiknya pada pertarungan tadi malam. Tak lama, Greg datang untuk mengambil sempak karena dia ingin cuti liburan. Sang pelatih mengatakan bahwa pertarungan semalam sebenarnya Greg bisa mengalahkan musuhnya. Pelatih juga mengabarkan kalau beberapa minggu lagi akan ada jadwal tanding untuk Greg. Namun Greg yang keras kepala, dia tetap ingin liburan, padahal malam ini ayah Greg akan keluar dari penjara. Ozzy pun berharap Greg mau ikut menjemput ayahnya. Lalu muncul wadon sedap dan mengajak Greg untuk bergegas pergi. Saat di pintu keluar, Greg bertemu adiknya yang bernama Jasmine. Jasmine berkata bahwa hari ini akan menjemput ayahnya yang baru keluar dari penjara. Namun Greg tidak peduli dan memilih pergi berlibur bersama cabe-cabean. Malam harinya, Ozzy bersama Jasmine datang menjemput sang ayah yang baru keluar dari penjara. Ayah Jasmine bernama James. Sebelum pulang ke sanggar gym, mereka mampir ke minimarket untuk membeli cemilan. Tak lama datanglah dua orang yang langsung menghampiri James. Ternyata orang ini mengenal James. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa James harus segera membayar hutang kepada bosnya. Sedang satunya lagi menggoda Jasmine. Welcome home present. Tak berselang lama, Remo pun muncul. Remo yang melihat seorang gadis telah diganggu, jiwa gelutnya pun meronta-ronta. Remo lalu menghampiri dan mengatakan untuk tidak mengganggu wong wadon. Dua orang Rusia itu yang merasa jagoan, mereka pun mengeluarkan pistol hendak menembak. Namun dengan cepat, Remo menghajar mereka hingga mematahkan tangan dari salah satu orang itu. Kemudian, Remo bergegas keluar dari minimarket. Ozzy, sang pelatih sebelum pergi, dia pun menemukan kalung milik Remo yang terjatuh. Singkatnya, setelah kejadian itu, Ozzy dan James yang kini berada di sanggar gym, mereka pun mendongeng tentang kesalahan James yang dulunya berurusan dengan mafia Rusia. Di sini menjelaskan bahwa sanggar gym ini milik James dan menyerahkan kepada Ozzy untuk mengurusnya. Sementara dulu, James suka hidup royal hingga ia terlilit hutang dengan bos Rusia bernama Yuri. James juga berjanji kepada Yuri bahwa dia akan membayarnya dengan seorang petarung. Namun hingga kini, James belum menepatinya. The end result was, they're still expecting you to pay up. A single dad dealing with two kids. Keesokan harinya, terlihat Ozzy sedang bambang di sangkar gymnya.
karena beberapa hari lagi akan ada jadwal tanding MMA. Sementara dia belum mendapatkan petarung yang layak seperti Craig. Kemudian Ozzy teringat bandul kalung milik Remo. Akhirnya Ozzy pun mencari alamat Remo melalui Google dengan nama kalung tersebut. Setelah menemukan alamat Remo, Ozzy pun langsung mendatangi rumah Remo. Sontak hal itu pun membuat Remo terkejut dengan kedatangan Ozzy. Ozzy lalu menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan kalungnya. Berkat kalung itu, Ozzy bisa searching di Google dan menemukan alamatnya. Tujuan kedatangan Ozzy yaitu ingin merekrut Remo untuk menjadi anak didiknya sebagai petarung MMA profesional. Karena waktu itu, Ozzy melihat gaya bertarung Remo yang fantastis dan menurut Ozzy, Remo memiliki bakat. Awalnya, Remo menolak karena besok dia akan tes interview AHM di Cikarang. Lalu Ozzy langsung menyela dan menawarkan kerja sebagai tukang bersih-bersih di gymnya dengan gaji $15 per jamnya. Ditambah latihan gratis bersama petarung lainnya di sana. Setelah Ozzy pergi, ternyata ibunya mendengar obrolan mereka. Lalu sang ibu menyuruh Remo untuk bersedia bekerja di sanggar gym milik Ozzy. Remo pun merasa senang karena impian Remo ingin menjadi petarung MMA profesional akhirnya bisa terwujud atau bisa sedikit maning. Dan inilah kesempatan emas bagi Remo. It's a real opportunity for you, isn't it? Sorry, Ma. Did we wake you? Keesokan harinya, Remo pun mengantarkan adiknya ke sekolah. Remo berpesan kepada adiknya kalau nanti guru privatnya akan menjemput, karena hari ini Remo akan bekerja di sanggar gym. Namun ketika Remo baru keluar dari depan sekolah, tiba-tiba mobil datang tepat di depan Remo. Dan ternyata itu adalah dua orang Rusia yang tempo hari dihajar oleh Remo di minimarket. Mereka adalah Nono dan Didi. Kemudian Nono mengancam Remo dengan pistol agar ikut masuk ke dalam mobil, dan setelah masuk Remo pun langsung dipukuli hingga ke leher. Singkat cerita, Remo dibawa ke sebuah tempat di mana di sana Remo melihat tarung bebas sedang live streaming. Kemudian Remo dihadapkan kepada bos mereka yaitu Yuri. Di sini Yuri adalah mafia asal Rusia sekaligus penyelenggara tarung bebas di tempat rahasianya. Yuri kemudian mengatakan kepada Remo bahwa atas kejadian tempo hari di minimarket yang telah menghajar anak buahnya, hal itu pun menyebabkan kerugian bagi Yuri. Karena waktu itu Nono dan Didi gagal mendapatkan uang dari James. Kini Yuri pun mengancam Remo kalau Remo harus menjadi petarungnya. Apabila Remo menolak, maka Yuri akan menyakiti keluarganya dengan menghabisi ibunya dan menculik adik perempuannya untuk dijadikan tit. Remo yang tidak ingin terjadi sesuatu dengan keluarganya pun akhirnya setuju. Yuri juga berkata Remo harus bisa memenangkan pertarungan dalam waktu 2 menit. Dan gelut bebas pun dimulai. Dengan musuh yang lebih besar, awalnya Remo kewalahan, namun akhirnya Remo pun berhasil mengalahkannya. I won. Kemudian Yuri pun menemui Remo dan memujinya. Remo pun mengatakan dirinya menang, maka Yuri harus melepaskan dirinya dan tidak mengganggu keluarganya. Namun Yuri menegaskan bahwa perjanjiannya adalah pertarungan 2 menit, tapi Remo mengalahkan musuhnya lebih dari 2 menit. Oleh karena itu, Remo masih dianggap mempunyai hutang pertarungan lagi. Yuri juga berjanji jika Remo berhasil memenangkan dalam 2 pertandingan lagi, maka dia akan bebas, serta Yuri tidak akan mengganggu keluarganya. Namun jika Remo kalah, maka dia akan dipotong kedua tangannya. Remo pun menyetujui kesepakatan itu. You leave my family alone. And you will take their place. This is our deal. Ready to fight. Beberapa hari kemudian, Remo datang ke sanggar gym milik Ozzy. Di sana Remo juga bertemu dengan Jasmine, di mana Jasmine langsung berterima kasih kepada Remo atas pertolongannya di minimarket waktu itu.
Ozzy kemudian mengenalkan Remo pada petarung lainnya yang berada di sana. Namun sepertinya Remo disambut kurang menyenangkan oleh salah satu petarung bernama Dante. Lalu Remo pun mulai bekerja sebagai tukang bersih-bersih hingga larut malam. Sebelum Remo pulang, Ozzy pun memberikan upah kepada Remo dan menyuruhnya untuk kembali lagi besok. Night, boys. Di lain sisi, James yang berada di markas Yuri diancam harus segera melunasi hutangnya dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, maka Yuri tidak segan-segan menghabisi James. Bahkan Yuri akan membakar gym milik James. Money, it's bad for business. You're good for you. Get out of my sight. Keesokan paginya, di saat Remo datang ke gym untuk bekerja, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran Greg. Ternyata Remo tahu tentang Greg karena Greg petarung MMA profesional. Dan dengan sombongnya, Greg menyatakan bahwa sanggar ini miliknya. Bahkan Greg menolak Greg berkenalan dengan Remo. Which also makes it mine. Oh, Coach Oz hired me to work here part-time. Kemudian karena hari ini ada sesi latihan Greg, Remo pun ikut melihat di mana Greg sedang berlatih di ring. Namun tiba-tiba Jasmine lewat yang membuat Remo curi-curi pandang. Greg yang melihat Remo sedang memandangi adiknya pun marah dan menggayami Remo. Sementara Jasmine sedang mendongeng bersama Ozzy dan James. Lalu Remo yang terus digayami Greg, dia pun tidak takut akan ancaman Greg dan malah meledeknya. Greg yang merasa direndahkan pun menantang Remo untuk fake di atas ring. Hingga kaki dari teman latihan Greg kecekik akibat ulah Greg. Lalu Remo dengan santuy naik ke atas ring dan siap melawan Greg. Namun Ozzy yang melihat dia pun melerai mereka. Akan tapi di sini Greg bersikeras untuk bertarung dengan Remo. Dan terpaksa Ozzy pun membiarkannya. Ozzy yang juga penasaran dengan kemampuan Remo pun memilih diam. Dan duel singkat pun terjadi. Karena melihat pertarungan mereka acak adut seperti tulisannya Bibu, akhirnya Ozzy pun menghentikan mereka. Kemudian Ozzy mengatakan kepada Remo, mulai hari ini Remo menjadi rekan latihan Greg, karena rekan Greg kakinya kecekik. Sebelum pulang, Ozzy pun memberikan semangat kepada Remo, karena telah bersabar menghadapi teman-temannya di gym. Tak selang lama setelah Ozzy pergi, tiba-tiba datang Nono dan Didi menjemput Remo untuk bertarung di markas Yuri. Singkatnya, setelah tiba di markas, Remo pun langsung bertarung dan memenangkan pertarungan itu. Yang berarti kini Remo harus melakukan 1 pertarungan lagi. Beberapa hari kemudian saat Remo keluar dari gym, dia melihat Jasmine yang sepertinya sedang membutuhkan bantuan. Jasmine lalu mengajak Remo ke sebuah tempat yang dipenuhi bunga, di mana bunga-bunga itu hasil karya Jasmine untuk risetnya. Jasmine juga menunjukkan tanaman lidah buaya yang fungsinya bisa mengobati seorang yang pecandu narkoba. I like to think of it as my sanctuary. I study, research. How long did this take? Fingers crossed for good luck and all. Setelah mendongeng ngelor ngidul, lalu Jasmine pun mengantarkan Remo pulang dengan membawa beberapa bunga dan sayuran. Hari demi hari terus dilalui, di mana Jasmine semakin akrab dengan keluarga Remo. Singkat cerita, Remo pun berpamitan kepada ibu dan adiknya karena malam ini Remo akan berkencan dengan Jasmine. Namun di saat Remo hendak pergi, lagi-lagi muncul Nono dan Didi untuk mengajaknya ke markas Yuri, dan inilah pertarungan terakhirnya. Ketika di perjalanan, Nono menyita HP Remo dan membaca pesan dari Jasmine tentang janji kencan malam ini. Nono berjanji akan memberikan HP Remo setelah dirinya bertarung. Setibanya di markas Yuri, Remo pun berkata dan memohon untuk tidak bertarung malam ini karena dia sudah janji untuk berkencan. Namun Yuri berkata ini adalah malam pertandingan terakhir Remo, dan setelah menang maka urusan berakhir. Remo yang tidak punya pilihan pun akhirnya setuju dan mulai bertarung. Dan sampai akhirnya Remo pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan kini Remo pun sudah tidak berurusan lagi dengan Yuri. Di keesokan harinya, Remo datang ke gym dengan membawa sebuah bunga. Kemudian datang Ozzy dan Greg menemui Remo.
Ozzy yang penasaran dengan penampilan Remo, dia pun menyuruh Remo untuk membuka kacamata dan kupluknya. Dan ketika dibuka, Ozzy menanyakan bekas lukanya. Remo pun menjawab akibat tarung bebas. Sontak hal itu pun membuat Ozzy dan Greg marah karena bisa membahayakan reputasi Greg dan gymnya. Lalu tanpa basa-basi, Ozzy pun memecat Remo dari gymnya. Sebelum pulang, Remo pun menaruh bunganya di taman milik Jasmine. Beberapa hari kemudian, James datang menemui Ozzy dan mengatakan bahwa Ozzy telah bekerja keras demi sanggar gymnya. Dan kini waktunya James akan membalas budinya dengan mentraktir Ozzy bersama anak didiknya, Greg dan Jasmine, di restoran makan. Kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Ozzy. Singkatnya, acara ulang tahun Ozzy pun dirayakan di sebuah tempat yang jauh dari gym. Di saat yang lain bersenang-senang, Jasmine lupa akan kado yang ketinggalan di gym, dan Jasmine pun pergi ke gym untuk mengambil kadonya. Sementara itu, James yang tahu Jasmine pergi ke sanggar gym, dia pun panik lalu menelpon Remo dan menyatakan bahwa Remo harus bergegas pergi ke gym. Hal itu karena anak buah Yuri akan meledakkan sanggar gym miliknya. Remo yang lebih dekat ke lokasi pun akhirnya bergegas ke sana. Setibanya Remo di sana, dia melihat Nonok Didi pergi dan tak lama kemudian bom di dalam sanggar pun meledak. Greg yang juga tiba di lokasi, dia pun bergegas masuk ke sanggarnya yang sudah terbakar guna mencari Jasmine. Di waktu yang sama, Remo berhasil membawa Jasmine keluar. Sementara Greg yang masih di dalam, dia pun tertimpa runtuhan bangunan. Namun Remo berhasil menyelamatkan Greg keluar. Setelah kejadian itu, kini Jasmine dirawat di rumah sakit, sedangkan Greg kakinya patah. Ozzy lalu mengatakan kepada Remo bahwa Greg tidak bisa bertarung lagi, padahal sebentar lagi pertarungannya MMA akan dimulai. Di sini Ozzy yang juga menjelaskan bahwa ini semua ulah James. Dia sengaja menyuruh anak buah Yuri untuk membakar sanggar gymnya agar dapat asuransi dan uang tersebut untuk membayar hutangnya kepada Yuri. Kemudian Ozzy dan Remo membawa Jasmine ke tempat Yuri. Setibanya di markas Yuri, Remo langsung mengatakan kepada Yuri tentang kesepakatannya untuk tidak mengganggu keluarganya. Yuri pun menjawab bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Remo, melainkan dengan James. Yuri juga menjelaskan bahwa hutang James kepadanya setinggi gunung, walaupun satu kota dijual tidak akan cukup untuk melunasinya. Kemudian Remo dengan gagah berani mengatakan bahwa dirinya siap bertarung melawan petarung terbaik milik Yuri. Remo juga mengatakan jika dia menang, maka semua hutang James dianggap lunas, dan jika Remo kalah, maka dia siap menjadi budaknya untuk dijadikan petarung tanpa bayaran. Yuri yang merasa tertantang pun akhirnya setuju, dan pertarungan bebas pun dimulai. Di mana kali ini Remo benar-benar melawan petarung yang sangat kuat, bahkan pukulan Remo tidak berasa baginya. Remo pun terus terpojok hingga babak belur. Ozzy yang melihat dia pun memberi semangat dan mementorinya, hingga akhirnya Remo berhasil memenangkannya. Namun di sini Yuri tidak merasa kalah karena ternyata dia mendapatkan banyak uang dari pejabat-pejabat yang bertaruh memegang musuh. Sementara Yuri ternyata menjagokan Remo. Dan kini Yuri tidak akan mengganggu Remo dan keluarganya lagi. Setelah itu, Ozzy mengingatkan kepada James untuk tidak lagi mendekati sanggar gym. Kemudian Ozzy dan Remo pun pergi meninggalkan James yang telah dibawa Nonok Didi. Keesokan harinya, Remo menemui Jasmine dan Greg di rumah sakit. Lalu Greg berterima kasih kepada Remo karena sudah menolongnya. Greg juga minta maaf karena selama ini dia telah mengganggu dan meremehkannya. Lalu Remo mengatakan bahwa dia akan menggantikan Greg untuk bertarung MMA di atas ring. Singkat cerita, Remo pun mulai berlatih dan mereka semua menjadi akrab layaknya keluarga. Hingga akhirnya sang ibu berubah dan bisa berhenti dari narkobanya. Itu semua berkat Remo dan Jasmine.
Beberapa hari kemudian, seorang bos dari sponsor mendatangi Ozzy dan dia marah karena pada pertarungan MMA kali ini bukan Greg melainkan pemain baru yaitu Remo. Ozzy lalu menjelaskan bahwa Remo mempunyai skill yang luar biasa. Bos sponsor itu pun tidak mau tahu, yang terpenting adalah dia harus memenangkan pertandingannya. Di malam berikutnya, kita diperlihatkan di sebuah arena MMA internasional, di mana di sana para petarung sudah mulai beraksi. Sementara itu, Ozzy, Remo, Jasmine, Greg juga Dante masih berada di ruangan pertarungan. Sebelum mulai bertarung, Jasmine pun memberikan ciuman penyemangat buat Remo. Dan tibalah saat-saat yang ditunggu-tunggu, Remo menjadi petarung MMA profesional. Kali ini Remo bertemu sang juara bertahan yaitu Dorian Manta. Pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, Remo mampu bertahan walau sedikit terpojok. Di ronde kedua, Remo tak berkutik, dia dihajar hingga metu ketihe. Kemudian Greg memberi masukan kepada Remo untuk lebih tenang karena Greg pernah membawanya. Di ronde ketiga, Remo mulai sedikit ada perlawanan dan mampu mendominasinya. Namun karena Dorian berpengalaman, dia mampu bertahan dan hampir mengalahkan Remo. Dengan sorakan dan semangat dari teman-teman dan keluarganya, akhirnya Remo pun berhasil mengalahkan Dorian Manta. Dan kini impian Remo terwujud, bahkan Remo berhasil menjadi juara MMA. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Street. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.